Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video ini kita akan sharing mengenai sesuatu yang cukup menarik, yaitu strategi sukses tender cepat, Bapak Ibu. Nah, untuk video ini saya tidak sharing template apapun seperti biasanya, karena video ini hanya murni sharing berdasarkan pengalaman pribadi Bapak Ibu semuanya. Nah, bagi yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Arif, fungsional pengelola pengadaan ahli media, misalnya di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, ya, IFPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, IAPI, dan kesehatan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu. Ini adalah kompetensi ahli muda dari BNSP. Saya dapatkan 2016 yang lalu. Inilah daftar kompetensi yang saya miliki. Salah satunya adalah menyusun spesifikasi teknis, menyusun harga perkiraan. Nah, kemudian ini adalah sertifikat kompetensi yang saya miliki dari BNSP. Saya dapatkan 2019 yang lalu. Ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Salah satunya di sini adalah melakukan penjelasan kebijakan, menelaah lingkungan, menyusun kebutuhan anggaran pengadaan, dan merumuskan organisasi, Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi ini, Bapak Ibu, izinkan saya sharing, Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum mengenal, ini adalah buku yang saya miliki. Ibu, saya sudah ada 4 buku di sini. Sudah ada 4 buku yang keseluruhannya sudah tersedia di toko daring di online shop. 2 buku ini sudah ada di online shop, Bapak Ibu. Ini adalah kedua buku saya yang ada di berbagai online shop, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, insya Allah semua ada. Kemudian khusus yang 2 di bawah ini dijual di portal LPKN, ya, di kelasmart.com, ya. Dan inilah buku terbaru saya, Bapak Ibu, yang baru launching baru diperkenalkan beberapa minggu yang lalu, dan akan launching tanggal 1 November untuk e-booknya, ya, untuk e-booknya tanggal 1 November nanti. Strategi menyusun spesifikasi teknis dan perkiraan harga untuk dengan metode request for information. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke sini, strategi sukses tender cepat, Bapak Ibu. Ya, saya sangat menyukai metode ini karena saya adalah mazhab yang menyukai pengadaan dengan menyebutkan merek, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, ini adalah suatu sharing, Bapak Ibu. Apabila nanti pada video ini terdapat sesuatu yang Anda berbeda pendapat, ya mohon maaf, ya. Tentunya adalah kita sesama ahli pengadaan bisa mengeluarkan pendapat kita masing-masing. Ya, tentunya juga tidak apa-apa, saya menghargai seluruh perbedaan pendapat. Dan insya Allah Bapak Ibu, setiap apa yang saya sampaikan di sini tidak ada pasal yang dilanggar, Bapak Ibu. Tidak ada pasal yang dilanggar, tidak ada yang dilarang. Tapi yang pasti yang saya sampaikan di sini semuanya bertujuan untuk value for money, Bapak Ibu. Saya menyampaikan strategi-strategi yang saya sampaikan ini adalah untuk value for money, Bapak Ibu. Tujuan pengadaan yang diatur di Perpres 16 pasal 4A. Oke, Bapak Ibu. Nah, urutan prioritas metode pemilihan, ya, menurut Perpres 16 pasal 38 ayat 1, tender cepat berada di urutan keempat, Bapak Ibu. Anda lihat di sini pasal 38, kalau Anda lihat A, B, C, D, E, ini adalah urutan huruf, ini sebenarnya adalah urutan prioritas. Urutan prioritas. Jadi ada orang tanya, buktinya kalau ini prioritas, bukannya ini hanya angka saja, Pak? Tidak, ini adalah urutan prioritas. Nanti ini akan tergambar di pasal 38 ayat-ayat berikutnya yang membuktikan bahwa sebenarnya ABCD ini adalah urutan prioritas, Bapak Ibu. Ya, e-purchasing adalah langsung, menunjukkan langsung, tender cepat. Nah, sebelum Anda milih tender cepat, pastikan itu sudah tidak ada di katalog, ya. Pastikan itu tidak bisa dengan pengadaan langsung karena nilainya di atas 200 juta pemaketannya. Pastikan itu tidak bisa dengan penunjukan langsung karena tidak ada kriteria tertentu yang terpenuhi dari penunjukan langsung. Sehingga urutan berikutnya adalah tender cepat. Pun ini saya juga berpesan, Bapak Ibu,
Apabila uh, bisa menggunakan tender cepat, maka Anda sebaiknya jangan memilih metode tender. Jika memang bisa menggunakan tender cepat. Nanti kita akan tunjukkan apa itu tender cepat, syaratnya tender cepat. Nah, Bapak Ibu, tender cepat buat saya adalah mendukung tujuan pengadaan yang utama. Tender cepat, menurut Perpres 19 2018 pasal 4A, tender cepat ini sangat-sangat mendukung tujuan pengadaan yang paling utama, yaitu di pasal 4. Itu apa? Menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Bapak Ibu, ya buat saya Bapak Ibu, tender cepat adalah mendukung tujuan pengadaan, yaitu mendukung value for money sesuai terhadap pasal 4A ini Bapak Ibu. Penerjemahannya adalah value for money bahasa singkatnya. Di mana dengan tender cepat kita dapat menyebutkan merek dan tipe berdasarkan identifikasi kebutuhan. Ya, saya ulangi lagi. Tender cepat menurut saya ulangi lagi Bapak Ibu, video ini adalah suatu opini pengalaman pribadi. Insya Allah tidak ada pasal yang dilanggar. Dan ini adalah opini saya, adalah hasil interpretasi saya dari membaca peraturan-peraturan pengadaan. Dan insya Allah ini benar Bapak Ibu menurut saya. Dan kita akan lihat nanti penjelasan-penjelasan di slide-slide berikutnya. Jadi kita ulangi lagi, tender cepat buat saya adalah mendukung tujuan pengadaan untuk value for money secara langsung. Karena di tender cepat kita bisa menyebutkan merek dan tipe berdasarkan identifikasi kebutuhan. Kita lanjut slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, ini opini saya. Nah, ini adalah sekaligus saya mempromosikan salah satu isi di buku yang terbaru saya ini Bapak Ibu. Di bab 6 kalau tidak salah, ada salah satu bab yang mungkin bagi Anda judulnya kontroversi, ya. Judulnya adalah satu usulan kebijakan, satu usulan pasal, ya, yang saya tuangkan di berupa buku yang semoga bisa didengarkan oleh para pengambil kebijakan pengadaan barang dan jasa. Yang judulnya adalah seandainya spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan-pilihan merek. Ya, untuk tender. Tender cepat sebenarnya pastinya sudah tentukan. Nah, ini adalah opini saya Bapak Ibu. Menurut saya, angka-angka pada spesifikasi, ya, angka-angka spesifikasi seperti kita contohkan pengadaan laptop, ya, prosesor minimal Core i7, hard disk minimal 2 tera, itu adalah angka-angka Bapak Ibu. Display ukuran monitor 14 inch misalnya, itu adalah angka-angka Bapak Ibu. Nah, menurut saya angka-angka pada spesifikasi tidak menjamin kualitas barang Bapak Ibu. Angka-angka pada spesifikasi tidak menjamin kualitas barang Bapak Ibu. Ya, apalagi di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang. Angka pada spesifikasi dapat dibuat sesuai pasarnya. Bapak Ibu, Anda bisa lihat berbagai macam merek bertumbuh Bapak Ibu. Bahkan dalam satu merek tipe juga tumbuh. Karena spesifikasi itu dapat dibuat. Oleh karena itu menjamin kualitas suatu barang itu adalah yang menjamin kualitas sebenarnya menurut saya adalah pemilihan merek. Pemilihan merek atau beberapa pilihan merek Bapak Ibu. Dan itu dilakukan berdasarkan review, survei, dan analisis pasar. Ya, tidak langsung berdasarkan penilaian-penilaian bersifat subjektif, tapi dilakukan berdasarkan review, survei, dan analisis pasar yang terdokumentasi dengan jelas, terdokumentasi dengan rapi, Bapak Ibu. Pemilihan merek itulah yang menurut saya menjamin kualitas, Bapak Ibu. Ya, Anda lihat laptop saja, Bapak Ibu. Anda lihat laptop saja. Anda lihat sama-sama harganya, kualitasnya sama. Tapi mengapa laptop seperti Apple? Anda bandingkan laptop dengan Dell, dengan Lenovo, ya, dengan Asus. Mengapa harganya begitu berbeda jauh dengan spesifikasi angka yang sama, Bapak Ibu? Bedanya apa? Bedanya adalah mereknya, Bapak Ibu. Contoh yang lain lagi, handphone Anda lihat. Sama juga. Mengapa kok Apple harganya lebih mahal dari Vivo, Oppo, Samsung, dan sebagainya? Kita berbicara merek saja. Mengapa? Ya, kualitas, Bapak Ibu. Ya, bukan dari angka. Kalau angka sama, Bapak, Anda lihat. Sama dengan merek-merek yang baru-baru muncul, merek handphone yang baru-baru muncul. Angkanya malah bisa lebih tinggi. Ya, dengan spesifikasi bisa lebih tinggi.
Tapi kenapa harganya jauh lebih mahal? Karena adalah kualitasnya. Kualitas itu tergambar dari merek, Bapak Ibu. Kualitas itu tergambar dari merek. Itu fakta yang tidak bisa kita bohongi, Bapak Ibu, ya. Benar tidak? Kalau kita membeli sesuatu, merek tidak bisa dibohongi, benar tidak? Nah, itulah yang saya harapkan Bapak Ibu di pengadaan barang dan jasa untuk mencapai value for money itu adalah bagaimana kita membuat kebijakan pemilihan merek yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan. Nah, bagaimana caranya? Karena ini adalah pengadaan pemerintah menggunakan uang rakyat. Dan tujuan utamanya ingat adalah value for money. Ya, value for money dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan, bersaing, ya, adil, terbuka, transparan, ya. Artinya prinsip kompetisi tetap diperhatikan. Nah, bagaimana kita membuat kebijakan pemilihan merek dengan tetap memperhatikan faktor kompetisi? Menurut saya jawabannya adalah tender cepat. Ya, bagaimana kita membuat pemilihan merek, menentukan merek dengan tetap mengakomodir kebijakan terkait dengan kompetisi. Jawabannya adalah tender cepat, tender cepat. Nah, itulah pendapat saya mengenai ini. Ya, karena memang itu lagi bahwa angka pada spesifikasi tidak menjamin kualitas. Apa yang menjamin kualitas? Merek, ya. Karena faktanya merek tidak bisa berbohong. Ya, itu. Oke, kita next slide. Nah, kita hanya menentukan merek dan tipe, di sini. Dalam tender cepat, mengapa kita memilih tender cepat? Kita di sini tender cepat itu hanya memilih merek dan tipenya doang. Penyedianya bebas, siapapun silahkan. Yang penting lu menyediakan apa yang saya butuh, merek ini atau beberapa antara merek ini dan ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga tender cepat inilah mengakomodir prinsip-prinsip pengadaan. Di satu sisi tujuan pengadaan tercapai, value for money-nya insya Allah dengan kita memilih merek itu berdasarkan review, analisis pasar, kita menentukan merek atau pilihan merek. Di sisi lain prinsip kompetisi tetap terjalan, tetap terjaga, ya. Karena yang kita tentukan hanya merek dan tipe. Penyedianya bebas siapapun yang dapat menyediakan merek itu, ya, sehingga prinsip bersaing tetap berjalan. Itulah tender cepat, ya. Nah, dalam menentukan merek, ini tips menentukan merek di dalam tender cepat. Pertimbangkan hal berikut ini. Pertama adalah identifikasi kebutuhan. Ya, identifikasi kebutuhan saat ini. Merek-merek apa saja yang sudah ada, yang sudah dibeli tahun-tahun kemarin. Kita contoh dengan yang sederhana laptop saja. Anda identifikasi merek laptop, mungkin ada sekarang ini di instansi Anda ada ratusan laptop. Identifikasi mereknya apa saja, jumlahnya berapa, yang baik berapa, rusak ringan berapa, rusak berat berapa, yang paling awet umurnya berapa, merek apa. Itu pertimbangan, identifikasi, namanya identifikasi kebutuhan berdasarkan apa yang sudah Anda beli selama puluhan, mungkin belasan tahun, bertahun-tahun ke belakang, mungkin 5 tahun, 5-10 tahun ke belakang. Ada ratusan merek laptop yang sudah Anda beli, ada identifikasi. Ya, berapa yang baik, rusak berat, rusak ringan. Mana yang paling awet, mana yang umurnya paling panjang. Nah, itu akan teridentifikasi. Pertimbangkan pula market share, Bapak Ibu. Sekarang ini banyak portal-portal internet, ya, yang Anda kalau cari market share itu dengan mudah, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau barang-barang elektronik. Ya, market share adalah seberapa banyak barang-barang itu, satu merek itu dipakai di pasaran. Market share-nya berapa? Ya. Merek laptop yang seukuran 14 inch. Merek apa? Penguasa market share-nya siapa di tahun 2020? Ada cari di internet. Ya, saya sudah tahu, tapi saya tidak mau promosi merek di sini. Ya. Merek desktop. Ya. Market share-nya dikuasai siapa sekarang? Merek mobil. Market share-nya dikuasai siapa sekarang? Ya. Berarti merek-merek mebler, kalau Anda belanja modalnya mebler. Market share-nya di Indonesia dikuasai siapa sekarang? Yang paling banyak dibeli. Ya, Anda identifikasi dan banyak portal-portal internet, Bapak Ibu. Nah, itu adalah tips menentukan. Kemudian cari informasi review dari internet, banyak Bapak Ibu. Berbagai macam portal Anda bisa lihat di buku saya ini, ada beberapa portal yang saya rekomendasikan untuk bisa dijadikan sumber data penyusunan spesifikasi dan HPS untuk menentukan merek, Bapak Ibu. Ya, untuk menentukan beberapa pilihan merek yang menjadi referensi kualitas yang bagus untuk spesifikasi.
Ya, di mana dalam portal itu dia membandingkan berbagai macam merek. Saya ambil contoh yang paling saya suka adalah My Best Trip ID. Anda bisa search di internet My Best Trip ID. Itulah portal yang saya paling suka ya, walaupun itu mungkin portal bukan portal resmi dari suatu perusahaan, tapi portal ini cukup dan sangat profesional dalam membandingkan berbagai macam merek dari segala macam sisi, kelebihan dan kekurangannya dibahas di situ. Dan harganya bisa di situ ada linknya dari berbagai online shop. Ya, itu dan itu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan merek. Ya, review. Kemudian review perbandingan merek, kemudian pertimbangan pula garansinya, Bapak Ibu. Ya, kita contoh lagi laptop. Anda gali garansinya. Laptop merek Asus, laptop merek Dell, laptop merek Lenovo, ya, dan merek-merek yang lain. Anda jejerkan garansinya berapa tahun, sama atau tidak? Bapak Ibu, Anda tahu garansi masing-masing merek laptop itu ada yang sama, ada yang berbeda. Anda lihat garansinya berapa tahun. Ya. Kemudian pertimbangan lagi layanan purna jualnya, Bapak Ibu. Layanan purna jualnya, artinya customer service-nya. Customer service-nya ada berapa banyak? Mana yang diantara 4 merek ini mana yang paling banyak customer service-nya di Indonesia? Masalahnya kita mau pengadaan barang-barang elektronik yang kita mau taruh di Kalimantan. Kita gali informasinya layanan purna jual yang banyak di Kalimantan itu apa. Itu jadi pertimbangan untuk menentukan merek. Karena ini nanti akan berhubungan dengan maintenance. Ya, hal-hal seperti inilah yang 6 hal inilah yang bisa Anda pertimbangkan untuk menentukan merek, pilihan merek atau merek, sehingga itu akan meningkatkan kualitas value for money, Bapak Ibu. Ya, ingat saya adalah mazhab pecinta merek, Bapak Ibu. Sehingga saya berharap mungkin tidak sekarang, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan pembahasan kita adalah membandingkan antara merek A dan merek B. Tidak ada apa-apa. Saya lagi, kita hanya membahas merek, kita tidak membahas penyedianya. Penyedianya nggak mau tahu siapapun. Dan percayalah satu hal Bapak Ibu, penyedia, pelaku usaha itu pasti akan mengikuti pasar, Bapak Ibu. Begitu penyedia itu, apalagi yang rantai pasoknya bukan agen tunggal, yang rantai pasoknya distributor, reseller, pengecer, dia akan mengikuti pasar mana yang merek yang paling laris di pasar, yang laris dibeli. Karena mereka kan ingin laris dagangannya, Bapak Ibu. Percayalah, kita tidak usah memperdulikan penyedianya. Penyedia akan mencari jalan rantai pasoknya sendiri. Penyedia akan mencari jalan rantai pasoknya sendiri berdasarkan pasar. Berdasarkan pasar. Anda lihat betapa kita lihat betapa luar biasanya perkembangan rantai pasok sebuah produk yang disebut yang namanya masker. Yang namanya masker itu pemilik produknya, pemilik mereknya sedikit. Setelah pandemi COVID-19, berapa banyak merek masker hadir di pasar sekarang. Dalam satu merek yang sama yang merek lama pun, berapa macam sekarang merek masker. Dan berapa macam rantai pasok baru yang terbentuk dari masker tersebut, Bapak Ibu. Rantai pasok baru. Hingga percayalah, rantai pasok akan menyesuaikan pasar, Bapak Ibu. Maka kita fokuslah bersama merek dan pilihan merek. Maka pasar itu akan menentukan jalannya sendiri. Oke? Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini di pasal 38 ayat 6. Tender cepat. Tender cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci. Kemudian pelaku usaha terkualifikasi di sistem informasi kinerja penyedia. Pasal 38 ayat 6, Perpres 16 tahun 2018. Ya, jadi kunci tender cepat, syarat tender cepat adalah asalkan spesifikasi dan volumenya rinci dan pelaku usahanya terkualifikasi di sikap, maka dapatlah kita melakukan tender cepat, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah mengidentifikasi, wah pelaku usahanya ternyata belum terkualifikasi di sikap, nah tidak bisa Anda melakukan tender cepat. Anda harus melakukan tender, karena pelaku usahanya tidak terkualifikasi di sikap. Ataupun sebaliknya, Pak, penyedianya sih sudah terkualifikasi di sikap, Pak. Tapi spesifikasinya ternyata belum rinci. Nah, itu berarti tidak bisa dilakukan dengan tender cepat. Nah,
Spesifikasi dan volume rinci ini adalah faktor internal kunci sukses tender cepat. Kita bisa tentukan. Yang tidak bisa kita tentukan adalah terkualifikasinya pelaku usaha di sikap. Itu ya tergantung pelaku usahanya, Bapak Ibu. Tergantung pelaku usahanya. Sekarang kita akan membahas syarat tender cepat yang kita bisa kontrol dari dalam. Yang kita bisa kontrol apa? Yuk kita bikin spesifikasi dan volume yang rinci. Rinci ya Bapak Ibu ya, bukan standar. Ya, saya sering mendengar di luaran sana bahwa syarat tender cepat itu adalah barangnya terstandar. Itu tidak salah, tapi saya klarifikasi. Yang diatur di Perpres 16 adalah rinci. Rinci. Standar itu adalah diberikan, asalkan diberikan identitas, tipe dan merek, ada identitas, itu sudah disebut standar. Tapi standar yang diberikan identitas yang khusus, itulah yang disebut rinci. Saya ulangi lagi, setiap barang atau jasa yang sudah diberikan identitas, misalkan laptop, minimal core i7, hard disk minimal 2 tera, itu sudah standar. Itu sudah standar. Tapi standar yang diberikan identitas khusus berupa tipe dan merek, itulah yang disebut dengan rinci. Yang ditentukan di standar cepat ini adalah rinci. Rinci itu levelnya di atasnya standar. Kalau standar mah tinggal asal diberikan identitas sudah standar. Barang yang standar belum tentu bisa dilakukan tender cepat. Yang bisa dilakukan tender cepat adalah rinci. Saya lagi, barang yang standar belum tentu bisa dilakukan tender cepat. Karena yang dikutakan standar itu asalnya diberikan identitas-identitas. Angka-angka yang tadi kita cerita tadi, angka-angka itu sudah standar. Tapi kita yang disyaratkan tender cepat adalah level di atasnya, rinci, diberikan standar yang disebutkan tipe dan mereknya. Nah, walaupun di pasal itu disebutkan tipe merek itu dapat dimungkinkan. Sekali lagi, saya tegas menyampaikan bahwa ini adalah strategi. Bahwa di tender cepat kelebihannya adalah sebuah tipe dan merek. Karena apa? Dengan tipe dan merek, maka kualitas spesifikasi kita adalah satu level di atasnya standar, yaitu rinci. Ya, standar belum tentu rinci, tapi spesifikasi yang rinci sudah pasti terstandar. Karena rinci sudah ada tipe mereknya. Ya, seperti itu pendapat saya untuk hasil dari interpretasi saya terhadap pasal-pasal Perpres 16 pasal 38 ini, Bapak Ibu. Nah, kita bahas lebih dalam lagi mengenai sikap, Bapak Ibu. Di luar sana saya banyak menerima komplain, ada beberapa penyedia yang komplain, Pak, saya kok tidak bisa ikut tender cepat. Ya, Pak, saya kok nggak bisa ikut tender cepat, Pak. Saya kok tidak terundang di di tender cepat. Mengapa kok saya tidak terundang? Saya protes. Nah, penyebabnya adalah ini, Anda lihat. Bedakan terdaftar dan terkualifikasi. Beda, Bapak Ibu. Terdaftar dan terkualifikasi berbeda. Terdaftar belum tentu terkualifikasi. Terkualifikasi sudah pasti terdaftar. Nah, yang terundang di tender cepat adalah yang terkualifikasi. Terdaftar, asalkan Anda punya akun SPSE yang sudah Anda klik integrasi dengan sikap, maka insya Allah secara sistem akun penyedia Anda sudah terdaftar di SPSE. Ya, ini video ini slide ini untuk penyedia pelaku usaha. Ya, saya klarifikasi. Asalkan Anda sudah punya akun SPSE, ya, dan Anda klik terintegrasi dengan sikap, maka akun Anda sudah otomatis terdaftar di sikap. Tapi masalahnya adalah Anda belum tentu terkualifikasi di sikap. Karena untuk terkualifikasi, Anda harus ikut pemilihan penyedia di tempat lain, di paket lain, dan diverifikasi kualifikasi oleh Pokja, sehingga tercentang warna hijau di SPS, di sikap. Warna hijau. Warna hijau, centang hijau kecil, itulah yang disebut dengan terkualifikasi di sikap. Itulah yang disebut terkualifikasi di sikap. Dan itulah yang menyebabkan Anda terundang atau tidak terundang. Terundang baik sengaja maupun tidak sengaja, Bapak Ibu. Ya, terundang baik sengaja maupun tidak sengaja, Bapak Ibu. Karena yang menentukan penentu akhir dari tender cepat adalah merek dan tipe itu. Walaupun Anda terkualifikasi di sikap, belum tentu kan Anda memasukkan penawaran, kan Anda lihat tipe mereknya, oh saya tidak bisa nih datangkan barang ini, mereknya ini, oh saya bisa mendatangkan barang ini, mereknya ini. Nah seperti itu, karena penentu terakhirnya, karena sudah ditentukan tipe mereknya. Ya,
Jadi kuncinya adalah sebenarnya terkualifikasi. Semoga dari sini para pelaku usaha di seluruh Indonesia saya mengajak pelaku usaha di seluruh Indonesia, yuk Anda kualifikasikan eh, sikap Anda, sistem informasi kinerja Anda di LKPP dengan Anda banyak mengikuti tender pemerintah. Ya, ini juga saya mengajak para pelaku usaha yang bonafit, yang punya kredibilitas tinggi. Yang saat ini mungkin Anda tidak tertarik mengikuti kontrak dengan pemerintah dengan berbagai macam kelemahannya. Saya dengan tender cepat ini mengajak pada Anda. Kalau Anda terkualifikasi di sikap, maka Anda akan jauh lebih cepat mendapatkan omset, Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda terkualifikasi di sikap, Anda akan jauh lebih cepat mendapatkan omset. Karena lingkupnya adalah nasional. Seluruh kementerian, lembaga pemerintah, perangkat daerah akan berpotensi melakukannya. Ya, kuncinya adalah terkualifikasi, ya, di sikap. Nah, kalau sudah terkualifikasi, Anda tidak perlu lagi takut bersaing mengenai kualitas. Ya, Anda tinggal bersaing mengenai harga saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian syarat tender cepat yang lain. Tender cepat ini akan cocok kalau rantai pasoknya dalam satu merek ada lebih dari satu penyedia. Ya, itu. Jadi kalau rantai pasok dalam satu merek barang tertentu, rantai pasoknya ada lebih dari satu penyedia, maka cocok dengan tender cepat. Tapi kalau satu merek itu ternyata di Indonesia hanya dipegang oleh agen tunggal doang, tidak ada rantai pasok di bawahnya, maka tidak cocok tender cepat. Ya. Ya. Tapi kalau ada rantai pasok di bawahnya, maka itu cocok tender cepat. Ya. Dan syarat keduanya, agen tunggal tidak ikut bersaing. Cocok tender cepat. Jadi walaupun satu merek itu ada lebih dari satu penyedia, ya, tapi agen tunggalnya ikut bersaing, ya nggak cocok Pak tender cepat Pak. Ya, ini adalah praktik di lapangan. Ini tidak ada di yang Anda cari di peraturan, tidak ada. Ini saya menyampaikan fakta bahwa itulah tender cepat, Bapak Ibu. Ya, rantai pasok dalam satu merek ada lebih dari satu penyedia dan agen tunggal tidak ikut bersaing. Maka itulah sangat cocok. Karakter paket pengadaan inilah yang cocok dilakukan dengan tender cepat. Ya. Oke. Ya, kemudian slide berikutnya ini adalah mengingatkan. Anda pasal 38 ayat 7 mengingatkan bahwa tender itu adalah prioritas terakhir. Tender hanya dapat dilakukan, ya, tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia A sampai D tadi. Ya. Jadi akhirnya dipilih huruf E tadi. Ya. Jadi kalau suatu paket pengadaan yang seharusnya bisa dilakukan tender cepat, Anda memilih tender, maka Anda sudah melanggar pasal 38 ayat 7. Saya ulangi lagi. Kalau suatu paket pengadaan yang karakternya memenuhi tadi pada slide tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian Anda tetap memilih tender, maka Anda sudah melanggar pasal 38 ayat 7. Saya khawatir ini dijadikan pasal, Bapak Ibu. Pasal yang akan menuntut Anda dan terseret-seret ke hal-hal di masalah-masalah hukum. Ya, artinya Anda pastikan kalau memang Anda milih tender itu pastikan memang itu tidak cocok dengan tender cepat. Ya, contohnya seperti, ternyata ini rantai pasoknya terbatas, ya, satu aja, ya, dan kemudian agen tunggalnya ikut bersaing misalnya. Nah, ini tidak cocok dengan tender cepat. Dan persyaratan yang lainnya, ternyata penyedianya tidak terkualifikasi disikap. Nah, itu bisa Anda melakukan tender, ya. Seperti itu. Oke. Kalau terkait rinci itu bisa kita bisa putuskan sendiri, rinci atau tidak rinci itu adalah keputusan pada kita. Kita memilih standar atau rinci. Ya, sekali lagi tadi saya ulangi ya, standar itu belum tentu rinci, tapi rinci sudah pasti standar karena standar hanya berupa identitas yang melekat pada spesifikasi teknis. Sedangkan rinci itu sudah disebutkan merek dan tipenya. Ya, kita tinggal tahu yang bagaimana sekarang. Ya, itu bisa kita tentukan. Yang sulit kita tentukan adalah terkualifikasi disikap atau tidak. Nah, itu ya yang sulit kita tentukan, ya. Makanya kita harus melakukan RFI, nanti pada slide berikutnya ada. Nah, mekanisme tender cepat itu di sini tender cepat dilakukan dengan mekanisme reverse auction, yaitu penawaran harga secara berulang. Penawaran harga secara berulang dalam waktu yang ditentukan.
Nah, jadi berulang artinya bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Minimal sekali. Ya, kalau tidak ada namanya membuka nggak ikut reverse auction. Minimal sekali dia bisa memasukkan lagi, memasukkan lagi, memasukkan lagi. Ya, yang dimasukkan harus lebih rendah daripada sebelumnya. Misalkan satu barang X, merek X, dia memasukkan harga satuannya adalah 5 juta, maka dia masukkan lagi harganya mestinya lebih rendah, 4.950. Memasukkan lagi 4.900, memasukkan lagi 4.850 dan seterusnya dan seterusnya. Itu memasukkan sampai dia statusnya adalah penawaran dia adalah terendah. Nanti akan muncul di SPSI penawaran Anda terendah. Ya, seperti itu. Satu hal yang harus Anda tahu di sini, Bapak Ibu semuanya. Pokja dan BPK tidak dapat melihat proses reverse auction. Jadi misalkan reverse auction ditentukan pada tanggal 26 Oktober antara pukul 15 sampai pukul 16 umpamanya. Maka selama pukul 15 sampai pukul 16 nanti, Pokja dan BPK tidak dapat melihat siapa yang memasukkan penawaran harga, kemudian dia menawar berapa kali, memasukkan harga berulang berapa kali, tidak bisa. Tidak bisa masuk. Diketahui. Yang muncul di SPSI itu hanya waktu mundurnya doang. Ya, waktu mundur tinggal berapa menit itu aja. Selebihnya tidak bisa. Kita hanya menunggu sampai reverse auction selesai. Ya, hanya melihat hasil akhir reverse auction. Lalu verifikasi kualifikasi oleh Pokja, ya, verifikasi kualifikasi oleh Pokja dan penetapan pemenang. Verifikasi kualifikasi, bukan pembuktian kualifikasi. Nah, ini ada ada 2 slide berikut ini adalah catatan untuk Pokja, Bapak Ibu. Catatan untuk Pokja, untuk tender cepat. Verifikasi kualifikasi, bukan pembuktian kualifikasi. Verifikasi kualifikasi bukan pembuktian kualifikasi. Oleh karena itu berita acara Anda bukan berita acara pembuktian kualifikasi. Berita acara Anda adalah verifikasi kualifikasi. Ya, berita acara Anda itu verifikasi kualifikasi bukan pembuktian kualifikasi. Ya, karena apa? Di tender cepat itu pada prinsipnya penyedia sudah lulus persyaratan kualifikasi karena sudah terkualifikasi di situ. Anda tinggal memverifikasi yang belum terverifikasi saja. Itulah fungsi verifikasi tadi. Verifikasi supaya bisa hijau, maka penyedianya harus terverifikasi di sikap mengikuti tender-tender. Mau tender atau tender cepat. Nah, itulah Bapak Ibu. Terverifikasi. Hanya memverifikasi saja. Bapak Ibu semuanya. Oke. Catatan untuk usia berikutnya adalah undangan verifikasi berikan batas waktu. Undangan verifikasi kualifikasi berikan batas waktu. Ya, karena pada tender cepat, waktu itu hanya ada 2 tahapan, pemberian penjelasan dan pemasukan penawaran. Pemberian penjelasan, sementara tahapan verifikasi kualifikasi tidak diatur, bebas. Ya, pada video ini sekaligus saya memberikan masukan pada LKPP. Ya, memberikan masukan menurut saya karena diatur di peraturan LKP 9 bahwa verifikasi kualifikasi itu bagian yang tidak terpisahkan dari tender cepat. Mestinya verifikasi kualifikasi berikanlah batasan rentang waktu juga sama seperti tahapan pemasukan penawaran. Tapi memang faktanya pada saat video ini direkam, Bapak Ibu, verifikasi kualifikasi tidak diatur waktu. Oleh karena itulah kita memodifikasi strategi kita, Bapak Ibu, untuk Pokja. Pada saat Anda mengirim undangan verifikasi kualifikasi, Anda berikan batas waktu. Di mana di situ Anda sampaikan bahwa jika tidak hadir sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka Anda dibatalkan sebagai pemenang dan mengundang urutan berikutnya. Dibatalkan sebagai pemenang. Di dalam tender cepat tidak ada istilah gugur. Di dalam tender cepat tidak ada istilah gugur. Yang ada adalah istilah dibatalkan sebagai pemenang. Dibatalkan sebagai pemenang. Sesuai di IKP, Anda lihat di klausul tentang verifikasi kualifikasi bahwa apabila penyedia tidak hadir atas alasan yang tidak dapat diterima, maka penyedia tersebut dibatalkan sebagai pemenang dan Pokja mengundang urutan berikutnya. Oke. Jadi atas dasar itulah kita melakukan modifikasi strategi ya, di mana undangan dikasih batas waktu, di mana disebutkan jika tidak hadir maka mengundang urutan berikutnya. Ya, supaya itu juga meminimalkan konflik-konflik ya, konflik-konflik
Siapa tahu setelah Anda mengundang urutan berikutnya, urutan nomor 2, Anda sudah sedang memverifikasi urutan nomor 2, ternyata urutan nomor 1 tadi barusan nongol. Misalkan. Kemarin-kemarin nggak ngasih pemberitahuan. Nah, untuk supaya Anda memiliki legal standing yang kuat, di undangan verifikasi berikan batas waktu. Nah, ini catatan untuk Pokja. Ya, ini adalah catatan yang tidak diatur di regulasi, tapi insya Allah ini akan bermanfaat. Ya. Kemudian catatan untuk Pokja yang lain, saat pemberian penjelasan, ini adalah strategi. Sekali lagi, sesuai judul slide video ini adalah strategi. Bapak Ibu, Anda jangan tanya dasar hukum ya kalau ngomong strategi. Ya. Kalau ngomong strategi adalah kita berpikirnya adalah apapun yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tanpa melanggar, tanpa ada pasal yang dilarang. Ya, ingat tidak ada pasal yang dilarang di sini kan? Anda sampaikan pada saat pemberian penjelasan para Pokja, sampaikan peserta dilarang melakukan pembantingan harga. Ya. Karena apa? Karena seluruh lingkup spesifikasi pada paket pekerjaan ini sudah dilakukan penyebutan merek dan tipe secara rinci. Ya. Kurang lebih seperti itu kalimatnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kita ulangi lagi. Sampaikan di pemberian penjelasan. Peserta dilarang melakukan pembantingan harga karena seluruh lingkup spesifikasi teknis sudah menyebutkan merek dan tipe secara rinci. Ya, ini adalah strategi doktrin yang bersifat positif untuk mencapai value for money. Untuk mencapai value for money, harga yang terbaik, supaya Anda nggak dibanting, kasih doktrin. Walaupun kita tidak benar-benar akan tahu pengaruhnya ini besar atau tidak. Tapi dengan tertulis di SPSE, pada saat pemberian penjelasan Anda peserta dilarang melakukan pembantingan harga, maka ini akan memberikan doktrin yang berbeda. Karena di tender cepat, Anda tidak bisa melakukan klarifikasi kewajaran harga seperti pada tender kalau penawarannya di bawah 80% dari HPS. Ya, Anda harus menerima. Ya, maka dilakukan ini. Oleh karena kita tidak bisa melakukan klarifikasi kewajaran harga, oleh karena itulah sebutkanlah merek dan tipenya. Sungguh sangat konyol sekali kalau Anda melakukan tender cepat tanpa menyebutkan merek dan tipe. Sudah pasti Anda akan makin mungkin dilakukan pembantingan harga. Lawang disebutkan merek dan tipe saja masih mungkin dilakukan pembantingan harga. Tapi kalau Anda menyebutkan merek dan tipe, kemudian masih ada pembantingan harga, maka sebenarnya itu adalah koreksi pasar yang sebenarnya, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Kalau di spesifikasi Anda sudah menyebutkan merek dan tipe, kemudian pelayanannya, spesifikasi pelayanan disebutkan bahwa ini termasuk integrasi, instalasi, dan seterusnya, dijelaskan secara rinci, kemudian ternyata harganya masih ada di bawah 80% dari HPS, maka itu adalah koreksi pasar, koreksi HPS Anda, Bapak Ibu. Nah, itulah pasar yang sebenarnya. Tinggal nanti di PPK yang akan melakukan klarifikasi. Nah, di tender cepat, fungsi klarifikasi berpindah dari Pokja ke PPK. Saya ulangi lagi, di tender cepat, fungsi klarifikasi yang biasanya di tender dilakukan oleh Pokja, di tender cepat dilakukan oleh PPK. Setelah PPK menerima laporan hasil tender, PPK berhak akan melakukan review atas pemilihan hasil tender. Salah satu objek reviewnya adalah melakukan kapabilitas penyedia. Nah, disitulah PPK berhak untuk melakukan klarifikasi yang biasanya dilakukan oleh Pokja. Ya, disitulah klarifikasi. Benar enggak barangnya? Garansinya beneran enggak? Jangan-jangan garansinya palsu nih. Nah, itu. Apabila ternyata setelah diklarifikasi, setelah direview, PPK tidak menyatakan menolak, ya silakan. Ya, kita lihat nanti di slide berikutnya. Oke, kita lihat. Kita lihat perbedaan tender cepat. Kalau tender, penyedia memasukkan penawaran. Tender cepat, penyedia hanya memasukkan penawaran harga. Ya, tender, penyedia memasukkan penawaran secara keseluruhan. Tender cepat, penyedia hanya memasukkan penawaran harga. Kita lihat perbedaan utamanya di sini. Semoga dengan slide ini memudahkan Anda memahami perbedaan tender dan tender cepat. Anda lihat, kalau tender, penawaran kualifikasi dan teknis,
termasuk penawaran harga, semuanya dilakukan oleh pelaku usaha, yang artinya menjadi lampiran kontrak. Jadi penawaran kualifikasi teknis dan harga dari pelaku usaha itu jadi lampiran kontrak. Akan tetapi Anda lihat perbedaan di tender cepat. Yang menjadi lampiran kontrak pada kualifikasi dan teknis adalah apa yang diupload oleh PPK itu sendiri. Spesifikasi yang Anda upload di SPSE itulah sekaligus berfungsi sebagai lampiran kontrak. Saya ulangi lagi. Spesifikasi yang Anda upload di SPSE sekaligus itulah yang berfungsi sebagai lampiran kontrak Anda. Penyedia hanya diberikan kesempatan menawarkan harga doang. Oleh karena itulah Bapak Ibu, spesifikasi di tender cepat perlakuannya berbeda, nanti ada di slide berikutnya. Ya, karena latar belakangnya karena penyedia tidak mengupload apindo seperti dilakukan di tender. Penyedia hanya menawarkan harga. Yang jadi lampiran kontrak adalah apa yang diupload oleh PPK. Melihat fakta ini, yuk kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya tender cepat, penawaran kualifikasi dan teknis diupload oleh PPK jadi lampiran kontrak. Kemudian penawaran harga, jadi lampiran kontrak dari pelaku usaha adalah harganya doang. Sementara spesifikasi itu dari, nah ini dia ya, dari apa yang diupload oleh PPK. Sehingga Bapak Ibu, ya, strategi agar berhasil dapat penyedia yang berkualitas dan tidak mengulang berkali-kali. Ya, Pak, saya tender cepat sering gagal Pak, ngulang terus. Jadi tender kayaknya cepat, tapi nggak cepat juga Pak, karena ngulang-ngulang terus. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya saya bisa membantah itu Bapak Ibu. Saya mengalami sengulang-ngulangnya tender cepat itu masih lebih cepat daripada tender satu kali. Tender cepat 2 kali atau bahkan 3 kali itu masih lebih cepat daripada tender. Tapi oke lah, kita bisa menerima fakta di lapangan bahwa ya Pak, saya tender cepat gagal terus Pak, ulang-ulang terus. Ya, jadi tender kayaknya cepat, bukan tender cepat ini Pak. Ya, itu. Nah, kita sampaikanlah strategi agar berhasil dapat menyedia berkualitas dan tidak mengulang. Maka tender cepat, penyedia itu pada prinsipnya menjalankan yang diupload, penyedia hanya menjalankan spesifikasi yang diupload oleh PPK pada SPSI. Ingat, pada tender cepat, penyedia hanya menjalankan spesifikasi yang diupload oleh PPK pada SPSI. Ya. Sehingga spesifikasi harus rinci, karena memang persyaratan teknis tidak dikompetisikan. Persyaratan teknis tidak dikompetisikan, tapi harus dilakukan oleh penyedia. Siapapun nanti yang berkontrak harus dilakukan, tidak dikompetisikan. Itulah Bapak Ibu. Sehingga dituntut untuk rinci. Rinci. Ingat, sekali lagi saya ulangi lagi, rinci di atasnya standar. Ya. Ya, gitu. Oke. Kita next slide. Standar cepat. Spesifikasi harus rinci. Bagaimana spesifik merinci suatu spesifikasi? Nah, tipsnya, strateginya untuk merinci suatu spesifikasi, kalau untuk barang mudah Bapak Ibu. 2 hal ini yang saya pesankan untuk Anda semuanya. Pertama, sebutkan merek dan tipe untuk barangnya ya, dalam satu dokumen spesifikasi. Kemudian lampirkan brosurnya. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Anda membuat spesifikasi yang lampirannya adalah brosur barang itu sendiri? Bapak Ibu, ya, sebutkan merek dan tipe. Ya, merek dan tipe yang saya maksud di sini, Anda dapat menyebutkan pilihan-pilihannya, silahkan. Pilihan merek dan tipe, silahkan. Tidak saya tuliskan di slide ini, ya, memang ya, tapi saya sampaikan di sini saja Bapak Ibu. Sebutkan merek dan tipe, itu juga termasuk Anda bisa menyebutkan pilihan-pilihan merek dan tipe. Antara merek A atau B atau C, tidak setara ya, pilihan-pilihan merek. Nah, itu disebut. Dan lampirkan brosurnya. Kalau Anda milih merek A, brosurnya adalah harus ini. Kalau merek B, harus itu. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Untuk barang Anda sebutkan merek dan tipe dan lampirkan brosur. Termasuk kalau Anda menyebutkan pilihan merek, maka brosurnya juga harus lampirkan masing-masing merek tersebut.
Nah, itu baru top markoto Bapak Ibu. Anda insya Allah akan dapat value for money dari paket pengadaan Anda. Anda sudah melampirkan brosur atau kumpulan brosur yang memang Anda sudah pilih. Kalau Anda milih merek A, brosurnya ini sama maunya. Kalau merek B, brosurnya ini sama maunya. Kalau merek C, brosur ini sama maunya. Lampirkan semuanya. Biarkan penyedia yang mengambil keputusan, kan murah-murahan harga. Tentunya adalah Anda milih merek yang harganya relatif setara ya, relatif setara. Ya. Jangan Anda tentukan pengadaan laptop ya, pengadaan laptop Anda tentukan merek Apple sama merek Dell. Ya sudah pasti tidak ada yang menangkan merek Apple, ya pasti kalah yang reverse auction, murah-murahan harga. Ya yang setara, Anda cari di pasar banyak, ya. Itu untuk barangnya. Kalau barang udah Bapak Ibu. Yang perlu kita latihan di sini pada video ini adalah menentukan spesifikasi rinci untuk jasanya yang biasanya tertuang pada spesifikasi pelayanan. Ingat pada juknis LKPP tentang perencanaan pengadaan, spesifikasi terdiri minimal adalah 4. Spesifikasi mutu termasuk spesifikasi teknisnya, spesifikasi waktu, ya. Kemudian spesifikasi pelayanan, ya, seperti itu. Nah, spesifikasi pelayanan, Bapak Ibu, inilah yang kemudian spesifikasi jumlah, ya. Saya ulangi lagi ya, ada 4 macam spesifikasi yang harus termuat dalam satu dokumen. Itu spesifikasi mutu, itu sudah termasuk dengan spesifikasi teknis, spesifikasi waktu, spesifikasi jumlah yang dulu disebut dengan BOG, spesifikasi jumlahnya. Nah, spesifikasi pelayanan. Kalau memang Anda membutuhkan tenaga ahli tertentu dengan kualifikasi tertentu, gelar tertentu, silakan sebutkan dengan rinci di situ. Kalau Anda membutuhkan pekerjaan itu terinstalasi, sebutkan terinstalasi yang seperti bagaimana. Kalau memang terinstalasi, jangan hanya ngomong terinstalasi titik, tidak. Sebutkan terinstalasi seperti bagaimana. Kalau Anda menentukan bahwa barang itu harus terintegrasi dengan sistem lain, sebutkan sistem lain tersebut, sistem yang sudah ada itu kayak gimana, terintegrasinya dengan sistem apa. Sampaikan, kalau perlu berikan gambarnya sebagai lampiran dari spesifikasi. Ya, itu. Tentukan semua itu secara rinci jasanya, Bapak. Kalau memang Anda menentukan pengadaan barang itu sudah include harga trainingnya, tentukan metode mekanisme pelatihannya, Bapak Ibu. Kita ke selanjutnya, Bapak Ibu. Contoh item jasa pada tender cepat. Ya, karena memang jasa ini yang biasa muncul di spesifikasi pelayanan ini kita tidak terbiasa merinci. Kita kurang terlatih. Saya memberikan masukan-masukan pada Anda bagaimana merinci suatu spesifikasi pelayanan. Contohnya ini contoh, Bapak. Contoh item jasa pada tender cepat. Contohnya pengadaan barang yang include pelatihannya. Nah, pada item pelatihan dirinci contohnya sebagai berikut. Anda rinci lokasinya di hotel mana. Ini misalnya kalau di hotel ya. Misalnya kalau di hotel, lokasinya di hotel mana? Tentukan. Berapa orang? Tentukan. Berapa hari? Tentukan. Berapa hari? Tentukan. Tanggalnya berapa? Tentukan. Ya. Kemudian kalau memang ada seminar kit, ya ini ada tipe seminar kit ya. Seminar kit, tentukan seminar kitnya isinya apa. Seminar kit, saya maunya seminar kit, saya butuhnya seminar kit, harus ada tes merek bla bla bla. Flash disk 32 GB merek bla bla bla. Seperti itulah Bapak Ibu cara contoh merinci suatu spesifikasi yang berupa jasa. Ya, semoga ini menjadi gambaran buat Anda, Bapak Ibu. Kalau barang saya yakin Anda bisa. Ya, berdasarkan review membandingkan merek Anda bisa. Tapi kalau jasa memang butuh bukan pelatihan. Anda sebutkan rinci, itu yang rinci, Bapak Ibu. Oke, spesifikasi yang diupload akan menjadi lampiran kontrak. Ya, saya mengingatkan kembali, spesifikasi yang diupload secara otomatis menjadi lampiran kontrak, sehingga penyedia hanya memasukkan harga saja. Ya, sehingga Anda perhatikan benar-benar spesifikasinya, harus rinci. Nah, sekarang kita membahas mengenai setting kriteria pada tender cepat, Bapak Ibu. Di dalam tender cepat, kalau Anda men-setting paket pengadaan di tender cepat pada SPSE, setting kriterianya ada 3 hal, 3 settingan, yaitu setting izin usaha, setting klasifikasi KPLI-nya,
dan setting pengalaman terkualifikasi sikap. 3 setting kriteria ini harus Anda tentukan dan itu dituangkan dalam berita acara review. Berita acara review, setting kriteria tender cepat. Ya. Apa saja yang pertama, izin usahanya Anda tentukan, tentunya berdasarkan ketentuan yang berlaku ya. SIUP TDP minimal itulah ya, SIUP TDP ya, itu Anda persyaratkan. Kemudian klasifikasi KBLI. Nah, tentang klasifikasi KBLI Anda lakukan request for information, Anda survei pasar. Kalau barang A ini KBLI-nya apa di pasaran. Sebenarnya Anda tinggal searching saja di KBLI, tapi belum tentu Bapak Ibu, karena KBLI kita kadang-kadang tidak langsung berhubungan dengan nama nomenklatur di KBLI. Tidak langsung berhubungan, oleh itulah gunanya nanti kita melakukan request for information kepada para pelaku usaha ya, untuk menanyakan KBLI Anda itu apa. Nah, kalau sudah KBLI-nya ketemu, saran saya settinglah 3 digit, jangan 4 digit. 3 digit, kita buka pasarnya aja ya, kita kan sudah menentukan mereknya nih, pasarnya buka aja, biar yang bisa terundang biar banyak, yang terundang biar banyak. Makanya settinglah 3 digit, bukan 4 digitnya ya. Ini adalah strategi, ingat, ini adalah strategi agar tender berkualitas dan tidak mengulang. Tidak mengulangnya inilah ya, tidak mengulang ini, makanya saya sarankan settingnya 3 digit Bapak Ibu, settingnya 3 digit, bukan 4 digit. Nah, ini kemudian setting tentang pengalaman Bapak Ibu. Faktor pengalaman yang tidak terkualifikasi inilah menurut pengalaman saya Bapak Ibu adalah faktor yang paling sering menyebabkan tender cepat gagal. Faktor yang paling sering menyebabkan tender cepat gagal adalah pengalaman yang tidak terkualifikasi. Karena di tender cepat ada 3 filter yang harus lolos dalam sistem setting kriteria di tender cepat. 3 filter yang ini harus lolos sebagai pengalaman, karena ini adalah filter utama dalam tender cepat setelah izin usaha dan KBLI. Itu jumlah pengalaman pekerjaan sejenis. Ya, jumlah pengalaman pekerjaan. Anda di sini menentukan jumlahnya minimal 1. Minimal 1. Anda bisa tentukan 2, 3, 4, 5, 10, 20, terserah Anda. Anda masukkan jumlah pengalaman pekerjaan sejenis. Kemudian pengalaman dan jumlah ini nanti akan yang menentukan disikap ya, misalnya penyedia A. Ya, penyedia A jumlah pengalaman dia yang sudah terkualifikasi disikap ada 5 misalkan. Maka kalau Anda menentukan setting kriteria 4, penyedia A tidak terundang. Saya berikan contoh lagi. Penyedia A ya, kita asumsinya sama-sama KBLI-nya memenuhi ya. Penyedia A jumlah pengalaman yang terkualifikasi disikap ada 4 paket, penyedia B 5 paket. Bentar lagi ya, penyedia A 4 paket, penyedia B 5 paket. Misalnya seperti itu. Kemudian Anda setting 4 paket. Maka penyedia A terundang di dalam memenuhi setting kriteria ini. Penyedia B tidak memenuhi setting kriteria. Nah, ini baru setting jumlah doang ya. Ya, settingnya adalah jumlah, kemudian nilai kontrak, ya, nilai kontrak, ya, nilai kontrak dan tahun pengalaman. Kalau jumlah Anda, saya harap Anda sudah memahami maksudnya ya, jumlah. Jadi kalau satu penyedia yang terkualifikasi disikap terdapat 3 paket, tapi Anda setting 4 paket, maka dia tidak terundang. Itu dari sisi jumlah. Dari sisi nilai. Dari sisi nilai, kalau nilai kontrak pengalaman minimalnya penyedia itu adalah misalkan 5 miliar, tapi Anda setting 6 miliar, penyedia itu tidak terundang. Tapi kalau Anda setting 4 miliar, penyedia itu akan terundang. Karena pengalaman dia minimalnya adalah 5 miliar. Seperti itu ya, nilai kontrak pengalaman. Kemudian filter berikutnya adalah tahun pengalaman. Tahun pengalaman. Ya. Tahun pengalaman, kalau yang terkualifikasi disikapnya dia baru di tahun 2020, tapi di setting kriteria Anda setting hanya tahun 2017 sampai 2019, maka dia tidak terundang. Dia tidak terundang karena dia hanya baru terkualifikasi di tahun 2020. Seperti itu.
Bapak Ibu, setting kriteria. Oleh karena itulah Anda benar-benar memastikan Bapak Ibu semuanya setting kriteria ini semuanya eh, pelaku usahanya terkualifikasi, semuanya terkualifikasi di sikap. Semuanya ini. Kalau ada satu saja penyedia tidak terkualifikasi sikap, maka ya tidak bisa. Ya Bapak Ibu, tidak bisa melakukan tender cepat. Percuma, Anda akan mengulang terus-menerus. Tapi percayalah Bapak Ibu, semakin kesini, apalagi barang-barang elektronik, semakin banyak ya, semakin banyak penyedia yang terkualifikasi di sikap, Bapak Ibu. Semakin banyak penyedia yang terkualifikasi di sikap, insya Allah itu akan sangat membantu, Bapak Ibu ya, akan meningkatkan kemungkinan tender cepat ini makin berhasil. Kita tinggal fokus ke kualitas merek dan tipe, pilihan-pilihan merek dan tipe saat ini. Nah, slide berikutnya saya akan sharing mengenai penyebab tender cepat itu gagal itu karena apa aja. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi ini saya berikan berupa slide-slide, Bapak Ibu. Penyebab kegagalan tender cepat. Penawaran hanya satu penyedia, tidak bisa. Di tender cepat, penawaran harus minimal dua. Karena kalau satu, Anda menyalahi peraturan, Bapak Ibu. Ya, otomatis sistemnya akan gagal. Ya, tender cepat kalau penawaran hanya satu, maka harus diulang lagi. Kemudian penyebab lagi adalah penyedia tidak terkualifikasi di sikap. Ya, penyedia tidak terkualifikasi di sikap. Penyebab kegagalan yang lain, pengalaman penyedia tidak terkualifikasi. Tadi saya sudah sampaikan. Pengalaman penyedia tidak terkualifikasi di sikap, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita lanjutkan biasan asar. Baik, kita lanjutkan sharing kita mengenai penyebab kegagalan tender cepat gagal. Berikutnya adalah faktor gagal berikutnya adalah karena pengalaman biasanya tidak terkualifikasi, sudah pasti ya, tidak terundang ya. Kemudian spesifikasi tidak rinci, itu juga menjadi penyebab tender cepat itu mengalami gagal. Cuma mungkin gagalnya bukan pada saat tender cepat, jadi pada saat mau tanda tangan kontrak ya. Misalkan mau tanda tangan kontrak karena Anda tidak merinci, kemudian peserta melakukan pembandingan harga. Peserta tidak salah karena Anda tidak merinci spesifikasi Anda. Anda tidak merinci spesifikasi Anda, mereka melakukan pembandingan, ya, diklarifikasi mereka sanggup sesuai, ya terpaksa deh Anda tetapkan itu sebagai pemenang, mau gimana ya, karena Anda tidak merinci. Tapi percayalah hal seperti itu akan menimbulkan suatu konflik antara PPK dan penyedianya, juga dengan pokjanya juga. Karena akibat dari Anda gagal merinci spesifikasi. Oleh karena itu kata merinci ini benar-benar jangan diremehkan Bapak Ibu ya. Baik barang maupun jasanya, periksa benar-benar apa yang sudah rinci, ditentukan. Ya karena itulah menjadi faktor-faktor konflik nanti pada saat mau tanda tangan kontrak. Loh kok ini begini? Oh ternyata penyedianya hanya mampu seperti ini, tidak mampu seperti itu. Ya tidak salah karena Anda tidak menentukan secara rinci. Ya tidak berpikir ternyata termasuk seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu hal-hal yang menyebabkan kegagalan tender cepat. Terutama bukan pada saat tender cepatnya, akan tetapi pada saat mau menjelang tanda tangan kontrak atau setelah tanda tangan kontrak, ya. Karena spesifikasi tidak rinci. Kemudian penyedia tidak melihat merek dan tipe, itu jadi penyebab kegagalan tender cepat, ya. Seringkali saya mengalami, Pak, waduh, saya kemarin banding harga ternyata saya nggak lihat ternyata ada merek tipenya harus ini tuh, nggak bisa yang merek yang lain, masih ada aja seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan bahwa pada tender cepat pelaku usaha tidak diberikan memilih merek ya, memilih merek punya Anda, tapi Anda hanya bisa memilih atau menawarkan merek yang sudah diatur oleh PPK di situ, karena memang tidak ada tempat untuk menawarkan merek. Merek hanya ada di upload, Anda lihat sudah, Anda tinggal menawarkan harga doang ya. Nah penyedia nggak melihat kadang-kadang Bapak Ibu, waduh Pak saya nggak lihat ternyata ada mereknya toh, waduh Pak ternyata mereknya harus merek ini toh, harus merek itu toh. Nah itu nggak dilihat Bapak Ibu, sehingga ya seperti ini dilema. Sebenarnya kalau berdasarkan IKP itu harus blacklist ya, tapi faktanya memang dilema ya, dilema. Sehingga yang bisa kita lakukan, kalau kita memang nggak blacklist ya sudah, berarti dianggap tidak hadir misalnya ya, sehingga dibatalkan sebagai pemenang. Ya paling mentangnya adalah dibatalkan sebagai pemenang. Daripada kontrak terus gagal,
mending nggak usah jadi dibatalkan sebagai pemenang, ngundang urutan berikutnya. Toh dia juga sudah mengaku tidak bisa menjalankan mengikuti ruang lingkup pekerjaan. Dan dia sendiri tidak sadar bahwa itu, waduh, mereknya harus ini, mereknya harus itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngomong peraturan idealnya adalah blacklist, Bapak Ibu. Idealnya adalah blacklist. Sehingga pada slide ini saya menyampaikan dengan hormat pada seluruh pelaku usaha, kalau Anda terdaftar tender cepat, Bapak Ibu, kemungkinan besar itu sudah ada merek dan tipenya. Kemungkinan besar itu sudah ada merek dan tipenya. Maka Anda perhatikan kan. Ya, Anda perhatikan karena Anda tidak ada memasukkan penawaran teknis. Anda hanya memasukkan harga doang. Anda perhatikan, Bapak Ibu. Kalau memang Anda tidak sanggup menyediakan merek dan tipe yang sudah ditentukan di situ, jangan memasukkan harga. Kalau Anda tidak sanggup menyampaikan, menyediakan barang yang sudah ditentukan merek dan tipenya, maka jangan memasukkan harga. Ya, pada saat ini saya menyampaikan seperti itu untuk seluruh pelaku usaha, Bapak Ibu. Kemudian faktor penyebab kegagalan tender cepat yang lain adalah PPK-nya tidak survei penyedia. Tidak survei nih. Ini Pak, kalau saya ngadain paket pengadaan ini, penyedianya sudah terdaftar di Sikap enggak ya? Terkualifikasi di Sikap enggak? Maaf ya, bukan terdaftar. Terkualifikasi di Sikap enggak ya? Enggak survei nih. Makin ke sini enaknya Bapak Ibu, alhamdulillah, makin ke sini makin enak, kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kalau barang-barang umum seperti macam kayak laptop ya, laptop dan kawan-kawannya, barang-barang elektronik yang ada di online shop ya, sepanjang itu ada di online shop, insya Allah itu sudah banyak yang terkualifikasi di Sikap tanpa perlu Anda survei mengenai itu. Kalau barang-barangnya umum, tapi kalau barang-barangnya jarang ada di online shop, maka tidak bisa ya, tidak bisa. Anda harus benar-benar survei untuk bisa melakukan itu, Bapak Ibu semuanya. Oke, stop pause lah. Oke, itu tadi adalah beberapa alasan penyebab tender cepat gagal. Nah, bagaimana perencanaan tender cepat oleh PPK yang berhasil, yang insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik? Strategi perencanaan tender cepat adalah ada dua strateginya. Pertama adalah strateginya hanya satu, maaf ya, tapi saya bisa jadi dua. Strateginya adalah lakukan request for information, baik itu untuk barang yang umum maupun barang yang pasaran. Oke. Kalau katakanlah barang-barang umum yang ada di online shop, Anda secara ketersediaan Anda sebenarnya tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Ya, yang perlu Anda cari tahu adalah KBLI-nya apa. Nah, ini kita sampaikan di sini. Lakukan request for information dengan mengajukan pertanyaan utama tiga ini. Utamanya tiga ini aja. Yang lain-lain ya, pilihan. Tapi tiga inilah yang utama. Pertama, sudahkah terkualifikasi di Sikap? Sudahkah terkualifikasi di Sikap? Itu penting sekali ditanyakan. Kemudian nomor KBLI-nya, tanyakan nomor KBLI-nya. Kemudian tanyakan apakah pengalaman sudah terkualifikasi di Sikap, karena filter pengalaman inilah yang bikin seringkali gagal terundang di Sikap. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan strategi sasaran request for information itu siapa sasarannya? Sasaran request for information adalah sebaiknya adalah agen. Ini prioritas ya, agen atau distributor atau reseller utama. Ya, tiga prioritas ini, Bapak Ibu. Seusahakan sedang mungkin jangan pengecer lah ya, jangan pengecer. Usahakan yang Anda RFI adalah tingkatan rantai pasok yang tinggi. Agen, distributor, atau kalaupun reseller, dia adalah reseller utama. Kalau misalkan mobil itu seperti main dealernya. Jangan kalau mobil Toyota itu kan agen tunggal pemegang mereknya adalah TAM ya, Toyota Astra Motor ya, TAM. Tapi TAM memiliki main dealer di beberapa wilayah, misalnya wilayah Jakarta, main dealernya ini ada. Nah, itu bisa Anda RFI. Misalnya kalau mobil, main dealernya, kita reseller utamanya untuk barang-barang. Ya, Anda cari kali informasinya. Ya, hal-hal seperti inilah yang akan meminimalkan kegagalan di tender cepat dan memaksimalkan tujuan pengadaan value for money di tender cepat. Kemudian, tips sukses tender cepat, strategi spesifikasi tender cepat. Ya, jadi saya sudah janji ini saya sampaikan di beberapa slide terakhir ini ya. Strategi spesifikasi tender cepat. Pastikan spesifikasi kinerja itu sudah disebutkan 4 hal berikut ini, Bapak Ibu. Pada spesifikasi kinerja tender cepat. 4 hal ini pastikan sudah bunyi
di spesifikasinya. Pertama, garansi pabrikan. Itu sudah pasti. Walaupun sebenarnya Anda nggak bunyikan garansi pabrikan di SSUK itu sudah pasti bunyi ya, garansi cacat mutu, garansi harus asli pabrikan. Tapi dengan aja menyebutkan itu lebih baik. Garansi pabrikan, sebutkan di spesifikasi kinerja. Minta nanti pada saat BAST. Kalau nggak ada nggak usah dibayar. Ya. Kemudian garansi purna jual. Garansi purna jualnya. Nah, garansi purna jual ini yang mengeluarkan adalah penyedianya. Istilahnya kalau kita beli laptop di Mangga 2, garansi purna jual ini adalah garansi tokonya. Jadi kita dapat dua macam garansi, garansi dari pabriknya, ya, garansi mereknya, dan garansi dari tokonya, dan garansi dari penyedianya. Layanan purna jualnya, ya, supaya kalau rusak-rusak, kalau maintenance, maka kita bisa menjadi jaminan, mendapatkan jaminan dari penyedianya. Kemudian pastikan Bapak Ibu, sertakan uji mutu produk. Uji mutu produk, apa saja? Bunyikan di spesifikasi kinerja, uji mutu produk. Misalkan kalau laptop, uji mutu produknya apa? Ya, kalau laptop, uji mutu produknya adalah uji ketahanan baterai. Nah, baterai lolos uji ketahanan baterai minimal 3 jam dengan pemutaran video selama sekian jam. Misalkan, jadi kalau tidak mati setelah pemutaran video sekian jam, maka barang bisa kita terima. Itu contoh uji mutu produk. Dan Anda tentukan uji mutu produk yang lain. Tanya ahlinya mengenai uji mutu produk. Pasti banyak Bapak Ibu yang terkuantifikasi, bisa diukur. Ya. Kemudian pastikan bunyikan laporan dokumentasi visual. Ini sesuai konsisten dengan buku saya yang berikutnya, buku kerja pejabat pembuat komitmen ya. Buku kerja yang ini salah satu strategi pengambilan kontrak yang efektif menurut saya adalah laporan dokumentasi visual, foto dan video secara berkala. Foto dan video secara berkala menjadi spesifikasi kinerja. Kalau nggak lengkap jangan dibayar, tunggu lengkap dulu selama masa kontrak. Itu tips sukses tender cepat. Kemudian strategi spesifikasi tender cepat yang lain. Spesifikasi rinci, sebut merek dan tipe. Ini sudah pasti, sudah kita sebutnya beberapa kali. Kemudian dilampiri brosur lengkap. Brosurnya lengkap, tidak ada. Karena saya menjumpai ya, satu tipe itu ternyata ada 2 versi atau 3 versi brosur. Ya. Kita tentukan mana yang benar brosurnya. Ya. Kalau ragu, lakukan RFI ke agennya atau ke distributornya bahwa tipe ini itu yang benar itu brosur yang ini. Nah, gitu. Jangan brosur yang itu adalah brosur lama, nggak dipakai lagi. Nah, misalnya seperti itu penting Bapak Ibu. Ya, lampirkan brosur yang lengkap, yang terupdate. Ya. Kemudian, kalau pastikan juga apakah sudah termasuk instalasi, integrasi, training. 3 hal ini sering menjadi spesifikasi pelayanan, instalasi dan atau integrasi dan atau training. Pastikan, termasuk enggak? Ya. Kemudian spesifikasi pelayanan terinci detail, ya, spesifikasi pelayanan termasuk ongkir dan sebagainya ya. Kemudian pastikan wajib garansi asli dari prinsipal. Ya. Kemudian tambahkan layanan purna jual. Itu adalah strategi spesifikasi tender cepat. Nah, kemudian strategi yang lain, tips sukses tender cepat, Bapak Ibu semuanya adalah lampirkan draft program mutu pada rancangan kontraknya. Seperti juga tertera pada buku saya, buku kerja buat komitmen di sini, maka lampiran draft program mutu Anda bisa tiru di sini, di mana Anda mintakan komitmen 3 titik kritis saat tanda tangan kontrak. Mintakan komitmen 3 titik kritis oleh program mutu itu. Kemudian tidak kalah pentingnya itu juga diatur di program di SSUK. Anda bisa lihat di SSUK bahwa program mutu harus dimutakhirkan. Program mutu harus dimutakhirkan manakala sukses melewati suatu titik kritis. Manakala sukses melewati titik kritis, mutakhirkan program mutu itu sesuai kondisi di lapangan. Kemudian titik kritis berkonsekuensi surat peringatan 1, 2, dan 3. Titik kritis berkonsekuensi surat peringatan 1, 2, dan 3. Ini strateginya Bapak Ibu. Tuangkan itu dalam program mutu. Dan tentunya strategi ini selalu saya ulang-ulang, laporan foto dan video berkala. Ya, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah, tentukan itu di spesifikasi. Ya, seperti itu. Menyampaikan laporan berupa foto dan video dokumentasi pengiriman barang. Sebulan 2 kali melalui email ini. Nah, seperti itu bunyikan contohnya. Ya, itu adalah strategi. Jangan Anda tanya dasar hukumnya.
Yang Anda perlu tanya dasar tujuannya adalah value for money. Value for money. Bapak Ibu. Oke. Itu tadi adalah strategi umum. Sekarang ini strategi khusus untuk tender cepat yang merupakan barang impor atau barang inden. Ya. Barang impor atau barang inden. Ini sekaligus ini saya luruskan dulu supaya tidak salah paham ya. Barang impor yang dimaksud di sini itu sudah juga diatur di peraturan RKPP 9 2018 ya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui pemilihan penyedia, bahwa barang impor yang dimaksud di sini adalah barang impor yang diimpor setelah berkontrak. Ya, barang impor di sini adalah barang yang diimpor setelah berkontrak, sehingga butuh surat dukungan dari prinsipalnya. Surat dukungan dari di dalam Perlem 9 disebutkan bahwa untuk barang impor harus disertakan surat dukungan yang itu seharusnya disampaikan pada saat masukkan dokumen penawaran. Nah, oleh karena pada saat tender cepat, pada saat tender cepat penyedia tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis, ya, maka surat dukungan ini, Bapak Ibu, perlakuannya berbeda, Bapak Ibu. Jangan Anda terus berpendapat, wah Pak, kalau untuk barang-barang yang sifatnya inden nggak bisa tender cepat dong Pak, karena kan nggak bisa pakai surat dukungan. Tetap bisa, nanti kita ada slide berikutnya Bapak Ibu. Ini slide ini untuk meluruskan, barang impor di sini adalah barang yang diimpor setelah berkontrak. Jadi kalau barang yang impor yang ready stock, itu nggak termasuk barang impor. Ya, pengadaan laptop itu juga impor Bapak Ibu. Laptop itu ada juga impor. Tidak diproduksi di Indonesia, tapi tidak bisa dikatakan barang impor di dalam kriteria ini, Bapak Ibu. Yang dimaksud yang membutuhkan surat dukungan tidak, karena mereka adalah impor dalam rangka menyetok barang untuk dagangan, Bapak Ibu, bukan untuk inden. Dan sementara yang dimaksud untuk surat dukungan ini adalah untuk inden. Untuk barang-barang impor itu harus ada surat dukungan. Nah, ini kita lihat slide berikutnya. Strategi khusus untuk barang-barang impor atau yang inden. Surat dukungan ini perlu Anda ketahui. Apa sebenarnya fungsi surat dukungan untuk barang-barang impor? Surat dukungan, kalau Anda menebak surat dukungan untuk menjamin kualitas barang, salah Bapak Ibu. Surat dukungan yang diminta di Perlem 9 untuk barang-barang impor itu bukan tujuannya untuk menjamin kualitas, Bapak Ibu. Kalau untuk menjamin kualitas itu sebenarnya adalah apa? Garansi. Ya, kalau garansinya asli dari prinsipalnya, itu adalah jaminan. Fungsinya surat dukungan yang ditentukan di peraturan LKPP 9 bahwa untuk barang impor ada surat dukungan, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk komitmen bahwa penyedia itu sanggup melakukan prosedur inden, sanggup melakukan PO, ya, sanggup melakukan PO purchase order kepada prinsipalnya nanti kalau dia sudah berkontrak. Komitmen PO itulah membutuhkan surat dukungan, karena barangnya harus inden, makanya disebut barangnya inden. Untuk barang-barang inden, barang harus impor, maka diperlukan surat dukungan. Itulah gunanya ketentuan surat dukungan pada Perlem 9, bukan untuk menjamin kualitas. Jangan kalau wah saya butuh surat dukungan untuk menjamin kualitas barangnya bagus, bukan, ya. Surat dukungan itu gunanya bukan untuk menjamin kualitas, karena kualitas itu dijamin dengan garansi. Ya, walaupun barangnya datang, kalau garansinya bukan dari prinsipalnya atau alias garansinya palsu, maka Anda tidak bisa PSTK. Ya, itulah untuk menjamin kualitas barang. Sama kita beli barang apapun kan begitu, kalau garansinya Anda nggak terima garansi, ya jangan Anda terima barang yang nggak ada garansinya. Ngapain? Tapi surat dukungan gunanya untuk apa? Surat dukungan gunanya ada jaminan komitmen akan purchase order, alias karena barangnya adalah barang inden, Bapak Ibu. Sehingga strateginya adalah, ini kita sampaikan strateginya, karena di Perlem 9 dibunyikan bahwa surat dukungan itu disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran. Tapi kan tender cepat tidak ada dokumen penawaran teknis, maka strateginya adalah surat dukungan Anda sampaikan ini di spesifikasi, surat dukungan disertakan sebelum SPPBJ. Surat dukungan prinsipal disertakan sebelum SPPBJ, ya, seperti itu. Surat dukungan disertakan sebelum SPPBJ, kemudian diminta oleh PPK. Sekali lagi ini adalah ngomong strategi, ya, kita ngomong strategi, Bapak Ibu.
Apakah ada pasal yang melarang? Insya Allah tidak ada pasal yang melarang, Bapak Ibu. Tidak ada yang melarang. Kita ngomong strategi, karena ini mengikuti Perlem 9, karena harus ada surat dukungan. Ya, mintalah PPK sebelum SPPBJ. Bahkan Anda tidak sebutkan di spek pun tidak salah. Anda nggak usah sebutkan di spek, nggak apa-apa. Nanti setelah laporan hasil tender dari PPK, Anda komunikasi dengan penyedia, Bapak penyedia, saya membutuhkan surat dukungan dari prinsipal. Karena ini barangnya adalah barang inden, barang impor yang sifatnya inden. Saya butuh surat dukungan sesuai dengan Perlem. Nah, itu sampaikan, ya. Kalau lebih meminimalkan konflik, caranya ya sudah saya bunyikan di spesifikasi. Surat dukungan dibunyikannya nanti sebelum SPBJ diserahkan, ya, sebelum SPBJ. Karena memang harus ada untuk barang-barang yang inden. Diminta oleh PPK. Jika tidak bisa, maka ditolak. PPK menolak. Berdasarkan apa? Di Perlem 9 disebutkan laporan hasil tender direview oleh PPK. Betul tidak? Direview oleh PPK. Salah satu objek review adalah kemampuan atau kapabilitas penyedia. Nah, di dalam Perlem 9 diatur bahwa untuk barang yang sifatnya inden atau impor, maka harus menyampaikan surat dukungan. Nah, ternyata penyedia tidak bisa menyampaikan surat dukungan, maka tolaklah. Ya, tidak usah pakai batas waktu, tidak apa-apa. Ya, kasih tanyakan, maunya sanggupnya berapa lama saya tunggu surat dukungan? Seminggu, 2 minggu? Mestinya surat dukungan itu tidak butuh waktu lama, Bapak Ibu. Ya, apalagi di era pandemi seperti ini, surat dukungan malah cepat, by email, cepat. Ya, maka jika tidak bisa, maka tolaklah PPK, tolaklah. Dan kalau tolak, sampaikan ke Pokja, maka insya Allah Pokja mau tidak mau pasti menerima penolakan itu. Ya, pasti menerima penolakan itu, sehingga Pokja menjadikan hal itu sebagai dasar untuk mengundang urutan berikutnya. Undanglah urutan berikutnya. Ya, jadi inilah adalah strategi khusus untuk barang yang sifatnya inden. Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah semua Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan sharing mengenai tender cepat 1 jam lebih ternyata ya. Dan terakhir Bapak Ibu, pesan moral dalam menekuni bidang pengadaan barang jasa, niatkanlah ibadah dan amal jariah agar kita terjaga dari segala macam keserakahan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Bapak Ibu, ini adalah channel YouTube saya, Bapak Ibu, @AgusArifRahman. Anda bisa cari di sini, adalah gambarnya channel YouTube saya. Banyak konten-konten terkait pengadaan barang dan jasa, banyak template yang ada di situ. Kalau ada template-nya, itu saya taruh di deskripsi video berupa link Google Drive. Tapi khusus video ini tidak ada template-nya, Bapak Ibu. Ya, tapi kebanyakan channel YouTube saya ada template-nya, Bapak Ibu. Ini adalah mohon berkenan like and subscribe channel YouTube saya. Kemudian juga bagi yang belum memiliki buku-buku saya, silahkan Anda miliki untuk koleksi, untuk mereferensi, ya, untuk referensi Anda menghadapi auditor atau Anda pertanggungjawaban Anda sangat bagus, Bapak Ibu. Ya, betapa luar biasanya apabila Anda seorang Pokja di bidang pengadaan, Anda sudah melakukan buku-buku ini, Anda menghadapi auditor, Anda menghadapi aparat penegak hukum, Anda bawa buku ini, Anda taruh depan mereka, insya Allah Bapak Ibu, itu akan lain perlakuannya kepada Anda, Bapak Ibu. Khususnya buku yang ini, Bapak Ibu. Nah, ini lain, Bapak Ibu. Ya, oke. Semoga bisa bermanfaat. Sukses buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.